Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam berjumpa anak-anak. Saya harap kalian sekarang dalam keadaan sehat walafiat dan tidak lupa menjalankan, ingat pesan ibu, 5 protokol kesehatan. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan. 4. Menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilisasi. Anak-anak, pada pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 10 ini, di semester genap, kita akan mempelajari tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi di awal kemerdekaan Indonesia sampai pada masa demokrasi terpimpin. Sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak coba kalian lihat di kanan atau di kiri, bahkan di bawah kalian mungkin ada sampah yang bertebaran di situ. Ada mungkin plastik atau mungkin kertas atau dedaunan. Silakan kalian ambil, kalian pungut. Silakan kalian masukkan di tempat sampah. Anak-anak, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sesuai dengan anjuran dari pemerintah dan sekolahan kita yang menjalankan program sekolah adiwiyata. Marilah anak-anak, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Tujuan pembelajaran pengetahuan yang akan kita capai anak-anak. 1. Merangkum program 7 kabinet yang pernah memerintah di Indonesia pada masa demokrasi liberal. 2. Membandingkan penyebab kegagalan program Kabinet Natsir dan Kabinet Ali 1. Yang ketiga, mengkritik kejatuhan Kabinet Sukiman karena adanya kerjasama MSA, Mutual Security Act, atau Undang-Undang Kerjasama Keamanan. Tujuan yang keempat adalah memutuskan tindakan yang baik dari kegagalan perbaikan ekonomi yang sudah diberikan oleh pemerintah pada masa demokrasi liberal. Sedangkan tujuan keterampilan yang akan kalian kerjakan atau kalian lakukan adalah menyajikan atau menyampaikan hasil telaah kalian tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai dengan masa demokrasi terpimpin. Nah, tugas keterampilan ini bisa kalian rekam lewat pesan suara, dikirim lewat WA. Bisa juga kalian video, lalu dikirimkan lewat Google Classroom. Begitu ya anak-anak? Silahkan dikerjakan. Terima kasih. Pada masa demokrasi liberal, ada 7 kabinet yang berkuasa dan memimpin secara bergantian. Program Kabinet Natsir yang berkuasa tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951 adalah 1. Meningkatkan usaha keamanan dan ketentraman. Kemudian yang kedua adalah konsolidasi ke semua golongan yang ada untuk penyempurnaan pemerintahan. Program Kabinet Natsir yang ketiga adalah menyempurnakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ketika itu disebut dengan Angkatan Perang. Sedangkan program keempat adalah mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat
yang selama masa penjajahan itu masih terikat dan dikuasai oleh penjajah. Program Kabinet Natsir yang terakhir, yang kelima, adalah memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat yang dalam perjanjian dengan Belanda pada masa Republik Indonesia Serikat, wilayah Irian Barat menjadi wilayah jajahan Indonesia dan harus diambil menjadi wilayah Indonesia. Kabinet yang kedua adalah Kabinet Sukiman yang memerintah pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet ini merupakan kabinet hasil koalisi dari Partai Masyumi dan Partai Nasional Indonesia. Adapun program yang ditetapkan adalah satu, mengusahakan jaminan keamanan dan ketentraman kepada rakyat. Yang kedua, mengusahakan kemakmuran rakyat dengan salah satunya adalah memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan para petani. Adapun program yang ketiga adalah mempercepat pemilihan umum. Program yang keempat adalah menetapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif dan berusaha mengembalikan Irian Barat menjadi wilayah Indonesia. Itu adalah program Kabinet Sukiman dan Suwiryo. Sedangkan anak-anak, program Kabinet yang ketiga adalah dari Kabinet Wilopo yang berkuasa tanggal 3 April 1952 sampai 30 Juli 1952. Jadi hanya selama 3 bulan saja. Apa programnya anak-anak? Programnya yang pertama adalah mempercepat usaha peningkatan pendidikan dan pengajaran. Sedangkan yang kedua adalah membuat undang-undang perburuhan. Program yang ketiga adalah menyempurnakan lembaga-lembaga negara yang ada. Dan yang terakhir adalah meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat menjadi wilayah Indonesia. Adapun program kabinet yang keempat, Kabinet Ali I yang berkuasa tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 adalah satu, meningkatkan keamanan rakyat dan segera melaksanakan pemilihan umum. Sedangkan yang kedua adalah menyegerakan pembebasan Irian Barat yang telah diperjuangkan sejak lama. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang sesuai dengan undang-undang. Dan program yang keempat adalah penyelesaian masalah Irian Barat atau masalah pertikaian politik dan pemberontakan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sedangkan anak-anak, untuk kabinet yang berikutnya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap yang memimpin sekitar tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Adapun program-program Kabinet Burhanuddin Harahap adalah satu, mengembalikan kepercayaan moral rakyat terhadap pemerintah, yaitu dengan cara keberhasilannya menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan sistem yang sudah direncanakan oleh kabinet. Program yang ketiga adalah memberantas korupsi. Dan program yang keempat adalah menyelesaikan masalah inflasi ekonomi yang semakin meningkat.
Sedangkan program yang terakhir yang kelima adalah meneruskan perjuangan untuk mengembalikan wilayah Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Menginjak anak-anak dua kabinet yang terakhir, kabinet yang ke-6, yaitu kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua, yaitu tanggal 24 Maret 1956 sampai 1957, tepatnya tanggal 14 Maret. Apa saja programnya anak-anak? Yang pertama, programnya adalah mengajukan pembatalan hasil konferensi meja bundar. Yang kedua adalah melanjutkan perjuangan merebut Irian Barat. Yang ketiga, memulihkan keamanan negara dan berusaha untuk memperbaiki ekonomi yang semakin terpuruk karena adanya inflasi yang semakin tinggi. Sedangkan yang keempat adalah melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dengan bekerja sama dengan negara-negara Asia Afrika sebagai negara-negara yang sama-sama memproklamirkan kemerdekaan. Kemudian yang terakhir, kabinet Juanda. Kabinet Insinyur Juanda ini kabinet yang anggotanya adalah para ahli. Kabinet ini sering disebut juga dengan kabinet Pancakarya karena programnya ada 5. Kabinet ini berkuasa tanggal 9 April tahun 1957 sampai 5 Juli 1959. Adapun programnya yang pertama adalah membentuk Dewan Nasional untuk menampung segala aspirasi dari rakyat. Yang kedua, menormalkan kondisi Republik Indonesia yang sudah sangat memburuk hampir di segala bidang. Sedangkan program yang ketiga adalah melancarkan pelaksanaan KMB yang masih mengikat Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga adalah melancarkan pelaksanaan KMB yang masih mengikat Indonesia. Yang keempat, melanjutkan perjuangan merebut Irian Barat dengan upaya diplomatik. Sedangkan program yang kelima yaitu adalah meningkatkan proses pembangunan yang belum stabil sejak Indonesia merdeka. Anak-anak, Ibu ingin sekarang kalian mencari penyebab kegagalan Kabinet Natsir dan penyebab kegagalan Kabinet Ali I. Kemudian bandingkan. Kalau bandingkan, tuh kamu cari persamaannya apa dan perbedaannya apa. Silahkan kalian pause dan kalian browsing internet saat ini. Anak-anak, kalian tadi sudah mempelajari perkembangan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Sekarang tiba waktunya kita akan mempelajari perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Yang pertama adalah nasionalisasi The Javas Bank. Sejak tahun 1951, Indonesia itu hanya mengandalkan hasil perkebunan tanpa melakukan ekspor di bidang yang lain. Sedangkan pada waktu itu kegiatan impor itu semakin meningkat hampir di segala bidang. Nah, anak-anak, oleh karena itulah pemerintah ingin menata kehidupan ekonomi dan mengatasi krisis keuangan yang terjadi pada waktu itu, yaitu dengan cara menasionalisasi The Javas Bank. Artinya apa? Bank Indonesia, Bank Hindia Belanda dijadikan menjadi milik bangsa Indonesia agar bisa membantu mengatasi krisis keuangan yang terjadi pada waktu itu. Perbaikan ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi ini merupakan gagasan dari Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Tujuannya apa, Nala?
yaitu membantu melindungi pengusaha pribumi. Tapi sayangnya mengalami kegagalan. Karena apa, anak-anak? Ternyata banyak pengusaha pribumi yang menyalahgunakan bantuan pemerintah. Dan pengusaha pribumi ketika itu masih bergerak sangat lamban. Sehingga akhirnya sistem ekonomi gerakan benteng gagasan daripada Profesor Dr. Sumitro ini mengalami kegagalan. Usaha yang ditempuh oleh pemerintah dalam memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat waktu itu, yang ketiga adalah sistem perekonomian Alibaba. Ini adalah merupakan usaha perbaikan yang diusulkan oleh Menteri SK Cokro Adi Suryo. Tujuannya apa, anak-anak? Tujuannya adalah untuk membantu pengusaha swasta nasional pribumi dengan mengadakan kerjasama bersama dengan pengusaha non-pribumi. Jadi pribumi itu disebut dengan Ali, sedangkan yang non-pribumi itu disebut Baba. Dan ternyata apa, anak-anak? Kerjasama yang diharapkan tercapai antara pribumi dan non-pribumi, Ali dan Baba itu juga mengalami kegagalan. Karena apa? Karena pengusaha non-pribumi belum memiliki pengalaman sebaik pengalaman yang dimiliki oleh pengusaha non-pribumi. Dan akhirnya sistem perekonomian ini mengalami kegagalan. Perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah yang keempat adalah Gunting Safrudin. Gagasan ini dikemukakan oleh Menteri Keuangan Safrudin Prawiranegara. Tujuannya apa, anak-anak? Tujuannya adalah untuk mengatasi perekonomian Indonesia yang mengalami kemerosotan setelah Indonesia mengikuti konferensi meja bundar dan Belanda mengakui kedaulatan negara kita. Indonesia memiliki hutang yang semuanya berat. Karena apa, anak-anak? Hutang dalam negeri kita sebesar 1,5 triliun dan hutang luar negeri kita itu sebesar 2,8 triliun. Oleh karena itulah Menteri Keuangan punya gagasan untuk memotong nilai mata uang sebanyak 50 atau separuhnya. Yaitu yang memiliki uang 5 gulden ke atas itu dipotong nilainya menjadi separuh, karena rata-rata uang itu yang memiliki adalah golongan menengah ke atas. Misalnya kalau sekarang itu ya, andai kan kalau kita melihat di tengah-tengah masyarakat, kebanyakan masyarakat menengah ke bawah itu memiliki nilai uang atau hanya memiliki uang 50.000 ke bawah. Sedangkan yang 50.000, 100.000 ke atas itu rata-rata yang memiliki adalah perekonomiannya menengah ke atas. Nah, oleh karena itulah anak-anak, tujuannya adalah untuk mengentaskan perekonomian yang ada di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat tidak mengalami kesesakan dalam perekonomian. Tetapi ternyata apa, anak-anak? Tidak berdampak begitu besar karena perekonomian Indonesia masih mengalami defisit sebesar 5,1 miliar. Jadi Gunting Safrudin yang dicetuskan oleh Safrudin Prawiranegara itu pun juga mengalami kegagalan. Nah, anak-anak, dari 4 usaha perbaikan perekonomian yang ditempuh oleh Indonesia itu mengalami kegagalan 3, ya. Pertama, ekonomi gerakan benteng; kedua, sistem ekonomi Alibaba; yang ketiga, Safrudin Prawiranegara. Nah, kalau nasionalisasi The Javas Bank sampai sekarang masih berlangsung dan berjalan, ya, menjadi Bank Indonesia. Nah, sekarang yang 3 itu, anak-anak, coba kalian putuskan bagaimana caranya kalau andaikan kalian hidup pada waktu itu sebagai masyarakat mendukung pemerintah agar pemerintah itu tidak mengalami kegagalan dalam usaha memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat. Tolong kalian bisa browsing internet, bisa membaca buku, lalu kalian renungkan dan coba kalian tuliskan
di buku tugas kalian. Anak-anak, pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini, dan marilah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran saat ini. Dan saya akan menyampaikan tugas keterampilannya di pertemuan yang berikutnya. Juga mengikuti penilaian harian pada pertemuan yang akan datang. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai, salam sehat, selamat belajar, dan semoga sukses.